Di sebuah rumah tua, seorang wanita sedang bekerja keras untuk mengurus rumah. Melihat suaminya yang lelah pulang kerja, sang istri buru-buru menyapanya, menyodorkan teh dan menuangkan air. Saat makan malam, kedua orang itu saling bertatapan mata dengan mesra. Kehidupan manis mereka penuh dengan kebahagiaan. Tetapi fakta selalu tidak memuaskan. Saat ini, caci maki terdengar di luar pintu. Ayam yang tidak bisa bertelur hanya tahu makan saja. Biar ku hajar kamu. Suasana manis keduanya tiba-tiba terputus. Mereka tahu bahwa bukan anak ayam yang dimarahi. Tetapi istrinya yang telah menikah selama 10 tahun masih belum bisa melahirkan anak. Nama wanita itu adalah Amei. Dia dan suaminya Afu telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Keduanya tinggal bersama dengan harmonis. Tapi karena belum memiliki anak, ibu mertua sering menyindirnya dan memakinya. Dari waktu ke waktu, di desa pun muncul gosip tentang Amei. Bunga yang indah tapi tidak berbuah. Setelah bertahun-tahun berlalu, pernikahan mereka yang berlangsung cukup lama masih tidak kunjung menghasilkan buah. Bagaimanapun, Afu masih harus memiliki penerus. Terkadang Afu juga merasa tidak berdaya, menghadapi mata dingin dari orang desa dan kejahatan ibu mertuanya. Bagi Amei, dia lebih merasa sedikit bersalah karena tidak memiliki anak. Ibu mertua yang marah akhirnya menyuruh mereka ke rumah sakit untuk mencari tahu alasan kenapa mereka belum memiliki anak. Keesokan harinya, saat mereka berdua menaiki motor menuju ke rumah sakit, sebuah mobil lewat berpapasan. Namanya Abin. Abin yang lewat kebetulan melihat dua orang itu. Abin mengenali wanita yang duduk di belakang motor itu hanya dengan sekejap. Itu adalah Amei, orang yang dia rindukan selama ini. Ternyata Abin dan Amei adalah pasangan cinta pertama. Mereka saling mencintai dan mengukir tulisan di bambu. Aku akan menunggumu. Dua orang yang selama ini mengira bisa bersama selamanya. Tak disangka, Abin tiba-tiba dikirim orang tuanya ke luar negeri untuk sekolah. Amei mengejarnya, dia menyuruh Amei menunggunya. Dia pasti akan kembali. Dia mencengkeram tanda cinta mereka, dan air mata kesedihan berangsur-angsur jatuh. Waktu berlalu, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap. Abin akhirnya kembali, tetapi Amei sudah menjadi istri orang lain. Hasil pemeriksaan mereka telah keluar. Tapi tidak disangka ternyata hasilnya Amei lah yang tidak bisa hamil. Ibu Afu emosi dan pergi menemui ayah Amei sambil marah-marah. Dia mengatakan bahwa jika Amei tidak bisa hamil, mereka harus bercerai. Ayah Amei merasa sangat bersalah. Dia terus-menerus meminta maaf karena tidak tahu harus berkata apa. Ayah Amei ketakutan, tapi dia tetap berharap Amei bisa melahirkan bayi lelaki. Karena ketika adik perempuan Amei akan lahir, bidan menjamin dengan penuh kepercayaan bahwa anak yang lahir pasti laki-laki. Saat itu ayah Amei sedang bekerja di luar dan bergegas pulang. Tetapi mengetahui bahwa ternyata anak perempuan yang lahir. Dia tidak kuat menerimanya dan akhirnya ia jatuh dari tebing yang mengakibatkan satu kakinya cacat. Ayah Amei adalah seorang profesional dalam mendekorasi lentera di desa. Jika tidak ada seorang pun dalam keluarganya yang melahirkan anak laki-laki, maka kerajinan itu akan terputus penerusnya. Karena itu, dia lebih menginginkan cucu lelaki daripada orang lain. Kali ini dia berinisiatif mencari Afu untuk membicarakannya. Dan meminta Afu untuk membawa Amei ke rumah sakit di kota Shenzhen secepatnya agar penyakitnya bisa sembuh. Afu hanya bisa mengangguk tak berdaya, dan dia juga tahu bahwa semua orang begitu untuk kebaikan mereka juga. Tetapi pada saat ini, pacar cinta pertama Amei menemukan Amei. Setelah bertemu dari sekian tahun, wajah Amei tiba-tiba membeku melihat Abin muncul di hadapannya. Dia lari dengan panik. Afu melihat kunci cinta di lehernya, dan langsung mengerti mengapa dia selalu memakainya selama 10 tahun ini. Pada saat ini Afu berlari dan melihatnya mencengkeram kalung itu erat-erat dengan kedua tangannya. Hal itu membuat Afu sangat kecewa. Dia tahu betapa pentingnya Abin di hati Amei. Amei bisa menikah dengan Afu karena 10 tahun lalu, saat ke pasar Amei dianiaya oleh para preman. Melihat Amei yang ketakutan, Afu lah yang menyelamatkannya dalam seketika. Itulah alasan pernikahan dua orang ini. Sekarang Abin memiliki karir yang sukses. Afu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia tidak tahu apakah pernikahan mereka masih akan terus berlanjut. Sejak Abin kembali, Afu belum bisa tidur semalaman. Hatinya tidak bisa tenang. Setelah cukup lama Afu akhirnya memutuskan untuk membiarkan Amei meninggalkannya. Tetapi Amei tidak tergerak. Dia memilih untuk terus hidup dengan Afu dan melewati hari seperti biasanya. Tetapi setelah kejadian itu, hubungan kedua pasangan itu mulai berubah. Keduanya tidak lagi banyak bicara. Afu juga menjadi putus asa dan tidak percaya diri. Dia selalu berpikir suatu hari Amei akan meninggalkannya. Di sisi lain, adik perempuan Amei diterima di universitas.
Pemberitahuan penerimaan telah tiba, dan ayah Amei yang tidak memiliki anak laki-laki dalam hidupnya. Karena sangat senang dia lalu mengadakan perjamuan besar di aula leluhur desa, dengan bangga. Dia berkata dengan nada tinggi, "Putri sulungku, dan putri bungsuku, tidak lebih buruk daripada putra-putra kalian." Setelah perjamuan, lelaki tua itu membuat keributan karena ingin menggantung lentera. Ada satu adat di desanya, hanya anak laki-laki yang boleh menggantung lentera ketika mereka diterima di perguruan tinggi. Bukti dari lentera adalah bahwa keluarga ini memiliki keturunan. Ayah Amei membuat lentera seumur hidup, tetapi gagal untuk menggantungnya. Aturan leluhur tetap tidak bisa dilanggar. Saat ini, kepala desa datang mengerti sulitnya seorang ayah membesarkan anaknya sendirian. Jadi dia mengumumkan kepada semua orang bahwa di masa depan, tidak peduli anak laki-laki ataupun perempuan, selama mereka memiliki prestasi dan ketenaran, mereka dapat menggantungnya. Melihat lentera milik putrinya perlahan naik, ayah Amei meneteskan air mata kegembiraan. Di sisi lain, Abin menarik investor untuk mengembangkan industri di kota kelahirannya. Festival lentera tahunan telah dimulai. Afu yang sebagai master tes super, pasti akan sering bertatap muka dengan Abin. Hal ini membuat Afu semakin tak tenang. Hatinya berada di tempat lain, padahal seluruh warga desa telah tiba. Tetapi bayangan Amei masih tidak terlihat dimanapun. Abin diam-diam pergi dan tiba di depan rumah Amei. Abin hanya melihatnya dari jauh. Dia takut untuk berbicara dengannya. Amei tahu bahwa Abin sedang berdiri tidak jauh dan memperhatikannya. Tapi dia tidak menoleh sama sekali. Kembali ke rumah, ayah Amei mengeluarkan amplop tebal berisik surat-surat dari Abin yang dikirim beberapa tahun ini. Karena ayah Amei takut mempengaruhi hubungannya dengan Afu, jadi dia menyimpan amplop itu diam-diam. Amei duduk di atas kasur sambil melamun. Keesokan harinya, Amei datang ke hutan bambu di mana dia dan Abin mengukir sumpah mereka. Mengenang masa lalu, air mata Amei mengalir tanpa sadar. Kebetulan Abin juga datang ke sini. Amei melemparkan kunci di lehernya kepadanya dan melarikan diri dengan cepat. Pemandangan ini terlihat oleh Afu yang bersembunyi di belakangnya. Afu merasa putus asa. Akhirnya Afu kembali ke rumah untuk mengemas barangnya dan berencana pergi. Melihat hal itu Amei masuk dan langsung memeluknya dari belakang. Pelukan ini membuktikan sikap dan pilihannya terhadap Afu. Pada malam hari, keduanya memasak banyak sekali hidangan. Afu mengundang Ahbin ke rumahnya sebagai tamu. Tujuan Afu adalah ingin meluruskan masalah mereka. Suasana di atas meja makan terasa canggung. Afu berpikir Abin pasti bisa memberi Amei kehidupan yang lebih baik. Dia ingin merelakan Amei padanya. Setelah Afu meminum beberapa gelas anggur, akhirnya, Afu memberanikan diri mengatakan kejadian yang sebenarnya. Walaupun dia dan Amei telah menikah selama 10 tahun ini, dia tidak pernah menyentuh Amei sekalipun. Salah satu alasannya karena dia tahu bahwa Amei sedang menunggu Abin kembali. Alasan kedua adalah Karen waktu menyelamatkan Amei. Afu dipukuli dengan kejam oleh para preman yang akhirnya membuat Afu mandul. Hal ini yang membuat Amei meminta Afu menikahinya. Maka dari itu keduanya sepakat untuk hidup bersama. Afu juga berpikir bahwa selama Abin tidak kembali, mereka akan terus hidup bersama, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tetapi sekarang berbeda. Afu merasa Abin bisa memberi Amei kehidupan yang lebih baik dan berkecukupan dan ingin mengembalikan Amei ke sisinya. Suasana tiba-tiba hening. Abin tiba-tiba berlutut di depan Afu. Dia melewatkan waktu Amei dan berutang terlalu banyak pada Amei. Akhirnya, dia tidak membawa Amei pergi, tetapi justru membawa Afu ke luar negeri untuk berobat. Setelah Afu mendapat perawatan medis yang baik, Afu akhirnya sembuh. Di bawah kesaksian Abin, Afu dan Amei akhirnya melangsungkan pernikahan dan menjadi suami istri secara sah. Dua insan yang bersatu bukan hanya untuk hidup bersama. Sebuah keluarga yang harmonis membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Tidak perhitungan dengan masa lalunya. Tidak merindukan cinta yang telah lewat. Hargailah pasangan yang sekarang dan jalanilah hari-hari seakan tiada hari besok. Semoga Anda bisa menemukan kebahagiaan Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton bersama Yoyo Home. Sampai jumpa lagi.